各位主内弟兄姐妹平安。在今早这波母亲节崇拜中，特别主日为所有妈妈们，因为本周是母亲节，我们一起预备心来朝见上帝的容面，就是以心灵和诚实的心来敬拜赞美他。我们同心默祷。Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan. Pada kebaktianlah minggu pagi hari ini, minggu istimewa untuk kaum ibu. Karena minggu ini kita memperingati Hari Mama. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menghadap kemuliaan wajah Allah, yakni dengan roh dan kebenaran, memuji dan menyembahnya. Kita bersama sehati bersaat teduh. 来呀，我们来齐声敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他所下的民。惟愿你们今天听他的话，你们不可硬住心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。那时你们的祖宗是我探我，并且观看我的作为。 Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 来，我们来唱诗，一切歌颂赞美。 Mari kita angkat pujian bersama, segala puji syukur. Ni sampai
bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur datang ke hadapan Engkau. Kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih khusus di dalam minggu kami memperingati Hari Mama. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kaum mama dan setiap mama-mama kami dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tuhan boleh menjagai mereka khususnya dalam situasi Indonesia yang pada saat ini tidak begitu baik karena ada virus corona yang masih merajalela di mana-mana. Tuhan, kami memohon Kau memberkati setiap mama-mama kami dimanapun mereka berada. Berkati setiap kaum mama dimanapun mereka berada. Tuhan yang boleh sertai, pimpin, lindungi dan urapi. Kasihi setiap mama-mama ini Bapa, sehingga dalam setiap kehidupan mereka Kau tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, dan Kau terus yang boleh memberikan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami, Engkau menolong kami. Engkau akan dapat senantiasa menyertai setiap serangkaian ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 主内弟兄姐妹，齐来同心欢唱荣耀耶和华上帝，因他配得敬拜和赞美，同时也预备我们的心来聆听上帝的话语，透过在我妈祷告中，在的诗歌来敬拜他，求圣灵恩膏充满我们每个人的心，是平安和安康的心，让我们都能与他相遇。 Saudara-saudari dalam Tuhan, bersama sehati bernyanyi dengan sukacita memuliakan Allah, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan. Juga dalam waktu yang bersamaan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan melalui lagu Di Doa Ibuku untuk memulai memujinya. Memohon Roh Kudus mengurapi dan menjamah setiap hati kita, memberi hati yang damai dan teduh. 来，我们来唱诗，在妈妈祷告中。 Kembali kita angkat pujian bersama di doa ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayuku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Shalom
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat walafiat walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Sungguh sukacita yang luar biasa hari ini kita kembali bertemu. Kita hari ini, minggu ini memperingati Hari Mama. Dan untuk setiap mama terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Mama. Sehat-sehat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mendengarkan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sungguh bersuka cita dalam minggu ini kami boleh memperingati Hari Mama. Kami boleh mengenang akan kebaikan, kasih dan cinta daripada mama kami masing-masing. Kami mau merenungkan firman-Mu, Kau memberkati kami dan berkati urapi kami. Sertai kami Bapa di dalam mendengarkan firman-Mu ini, Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang diambil minggu ini memperingati Hari Mama saya ambil dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Tema kita minggu ini adalah kasih Allah dan kasih ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mengenang akan kebaikan daripada seorang mama. Hari Mama adalah satu gerakan yang dipelopori oleh Anna Jarvis pada tahun 1906. Dan ini dilakukan pada awalnya di Amerika. Memperingati si Anna memperingati ibunya yang sudah tiada. Ibunda Anna adalah seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan dan juga sangat mengasihi sesamanya. Dan selama hidupnya ia aktif melayani di pelayanan anak-anak yaitu di sekolah minggu. Dan dia juga sering mengadakan kebaktian bersama para ibu, para istri daripada pahlawan pejuang pada waktu itu di sana yang sudah meninggal oleh suami mereka. Dia mengumpulkan para istri, para ibu untuk beribadah singkat bersama untuk supaya mereka lebih merasa dihargai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan ia juga sering berpikir dan memiliki satu impian pada waktu itu. Ada satu orang yang bangkit untuk memolopori Hari Mama, memperingati jasa-jasa daripada seorang ibu. Dan dia ingin ada orang juga yang mempelopori supaya ada yang mengenang kasih ibu yang sudah membesarkan anak-anaknya. Ia sering berkata seperti ini, yang paling banyak menderita untuk anak-anaknya adalah seorang ibu. Tetapi yang merasa sedikit menikmati hari-harinya adalah juga seorang ibu. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa seorang ibu adalah orang yang paling sibuk biasanya sehari-hari dalam kehidupan mereka. Nah, seorang anak selalu berpikir dia ingin membahagiakan ibunya pada saat dia nanti sudah besar. Tetapi selalu tidak memiliki kesempatan. Kenapa? Pada saat anak masih kecil, ya ibunya bersusah payah untuk membesarkan anaknya. Tetapi pada waktu mereka sudah dewasa, sudah besar, ingin membahagiakan ibunya sudah tidak ada dan sudah tiada lagi. Ibu Anna ini meninggal pada tahun 1905 pada bulan Mei di minggu kedua. Dan pada waktu 1 tahun meninggalnya Mama Anna ini, dia mengenang 1 tahun meninggalnya daripada mamanya ini. Dan dia ingin ada orang yang juga sama seperti dia, mengingat akan kasih daripada seorang ibu. Dan dalam 1 tahun ke depan, dia ingin ada orang yang bangkit untuk mempelopori Hari Mama ini. Tetapi dengan berjalannya waktu pada tahun 1919, akhirnya baru ditetapkan yaitu sebagai Hari Mama Internasional. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam 10 hukum atau perintah yang Allah berikan kepada manusia, di perintah yang kelima ini adalah mengandung perintah berkat daripada Allah. Kenapa demikian? Bahwa Allah sendiri pun memperhatikan
perintah ini untuk supaya setiap kita melakukan perintah ini. Apakah kita hanya mengenang kasih daripada mama kita 1 tahun sekali pada waktu kita memperingati hari mama saja? Saya pikir tidak demikian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus layak bersyukur kepada Tuhan setiap kita dilahirkan oleh yang namanya seorang ibu. Dan setiap kita di dalam keluarga kita masing-masing pernah merasakan kasih, pernah merasakan keagungan, pernah merasakan pengorbanan daripada seorang ibu. Dan ibu adalah kebahagiaanmu. Ibu adalah orang yang paling kita kasihi, karena ibu adalah juga orang yang mengasihi kita. Oleh karena itu, seorang ibu yang lebih mengerti akan kebutuhanmu, mengerti peranggaimu, mengerti hobimu, mengerti tingkah lakumu, dan mengerti semua apa yang ada di dalam dirimu. Terutama seorang ibu yang lebih mengerti bagaimana dia akan mengasihimu dengan tulus dan dengan dalam. Ada pepatah yang berkata seperti ini: kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Artinya adalah bahwa kasih seorang ibu kepada sang anak tidak terbatas, tidak ada batasnya sampai akhir. Tetapi kasih daripada seorang anak bagaikan galah ataupun tongkat, hanya pendek saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya menjadi orang tua yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat. Di dalam kitab Keluaran 20 dikatakan bahwa orang tua adalah wakil daripada Allah. Menjadi orang tua tidak mudah. Banyak sekali yang harus kita alami, kesulitan, pergumulan, dan juga banyak pengorbanan yang kita hadapi untuk membesarkan anak-anak kita. Oleh karena itu, menjadi orang tua di dalam membesarkan anak-anak kita, kita harus mengajarkan kebenaran di dalam membesarkan anak-anak kita. Oleh sebab itu, sifat dan ketaatan anak terhadap orang tua juga harus kita perhatikan. Tetapi kalau kita melihat zaman sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat zaman sekarang, orang tua lebih sulit untuk mengatur anak-anaknya. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang lebih gampang mengatur orang tuanya. Kenapa seperti ini? Dengan berjalannya zaman semakin canggih, seperti inilah kehidupan kita sekarang di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, banyak sekarang anak-anak zaman sekarang yang menjadi anti keluarga, anti orang tua, dan akhirnya mereka pun jarang memperhatikan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting, terutama sekali orang tua harus memiliki kerohanian yang baik. Orang tua yang baik haruslah menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua yang baik haruslah menjadi model yang baik bagi anak-anaknya. Apa yang diperintahkan Tuhan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan, kita juga harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Alkitab dalam Titus pasal 2 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa orang tua harus mengasihi anak-anaknya dengan bijaksana dan mengajarkan kepada mereka dengan hal-hal yang baik, memberitahukan kepada mereka, mendidik kepada mereka segala sesuatu yang benar. Oleh karena itu, anak-anak harus menyadari bahwa kita adalah anak daripada mama kita yang sangat dikasihi oleh mama kita, dan kita juga adalah pemberian Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita juga jangan melupakan sebagai anak-anak kita harus selalu menghargai segala sesuatu yang kita kerjakan atas nama Allah. Dalam nas yang kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin seorang ibu merupakan salah satu orang
yang sangat mengasihi anaknya, menjadi bagian yang mencintai anaknya, dan tidak akan melupakan anaknya. Ada istilah seperti ini, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Memang keberadaan orang tua seperti surga di dalam bumi ini. Keberadaan orang tua yang menunjukkan cinta kasihnya kepada anaknya bukanlah hanya sebatas basa-basi, tetapi itu adalah benar-benar kasih dan cinta sebagai orang tua kepada anaknya. Pertanyaan kita, adakah seorang mama atau seorang ibu yang tidak baik kepada anaknya? Mungkin juga ada, tetapi tidak banyak, hanya sedikit saja. Ya, memang ada, tetapi perlu kita ingat sebagai anak, walaupun ada mama yang seperti itu, kita harus ingat bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi kita, dan Tuhan tidak pernah melupakan kita, dan Dia ada bersama kita dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan nas yang sebelumnya dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanlah telah melupakan aku. Ini adalah pernyataan dari Tuhan. Pada waktu itu penduduk Yerusalem tengah mengalami musibah bertubi-tubi yang pasti sangat membuat mereka sangat menderita, sangat ketakutan. Tetapi firman ini menguatkan mereka. Nyatanya Tuhan mengatakan kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahwa meski mereka banyak berbuat kesalahan, kasih Tuhan tidak pernah lepas ataupun berlalu daripada mereka. Bagi seorang ibu pasti menyayangi anaknya sendiri. Ini merupakan contoh yang sangat mudah dicerna. Kalaupun ada mereka membenci, bukanlah sikap yang sesungguhnya, bukanlah sikap yang mencerminkan pribadi daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebaliknya kalau kita memperhatikan kasih daripada Allah adalah kasih yang luar biasa. Allah memiliki kasih yang begitu besar, kasih yang begitu kekal bagi kita sebagai anak-anaknya. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-16, ayat yang selanjutnya Yesaya 49 ayat yang ke-16. Di situ ditekankan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini menyatakan apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa berulang kali mereka membuat Allah kecewa dengan kelakuan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka dan Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Oleh karena itu, bagi kita keluarga Tionghoa, di tengah-tengah keluarga kita, saya percaya kita selalu menjunjung tinggi untuk melakukan kebajikan ataupun diharapkan, diajarkan untuk menghormati orang tua kita. Kita selalu diajarkan untuk mengasihi orang tua kita. Ini tradisi dalam keluarga kita masing-masing. Saya percaya kita sendiri pun jauh lebih mengerti akan hal ini. Oleh karena itu, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu, dan lakukanlah kewajiban sebagai anak kepada orang tuamu, karena haruslah demikian. Jika kita belum melakukannya, mari dalam refleksi kita minggu ini memperingati Hari Mama, kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Kasih Tuhan bagaikan kasih seorang ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terhingga, tidak ada batasnya. Oleh karena itu, kita akan mungkin merenung sejenak. Apa sih langkah-langkah kita? Apa sih yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua kita? Yang pertama, taati orang tuamu. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga berkata seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang Tuhan nyatakan melalui janji ini. Dan yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mentaati orang tua adalah tugas dan kewajiban kita. Dan yang kedua, minta
dan hargai petunjuk orang tuamu. Dalam kehidupan kita, mungkin kita banyak mau melakukan sesuatu, mari kita menghargai, mari kita meminta petunjuk ataupun nasihat dari orang tua kita. Mari kita menghargai orang tua kita. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat ke-8 berkata, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salah satu wujud kasih dan hormat adalah memperhatikan nasihat daripada orang tua kita, mama kita yang sudah banyak berkorban bagi kita. Menghormati mama kita berarti kita mau mendengarkan dan menghargai, dan juga mau melihat ataupun memperhatikan setiap nasihat dari mama kita. Dan yang ketiga, menolong orang tua dan lakukan tanggung jawab sebagai anak. Wujud lain dari mencintai orang tua, kita harus menghormati orang tua kita, kita harus meringankan beban orang tua kita, dan itu sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk mama kita. Dan juga tanggung jawab kita sebagai anak apa? Tanggung jawab kita sebagai anak adalah kita harus menghormati mama kita. Kita harus mengingat kembali apa perjuangan mama kita, apa pengorbanan mama kita, dan apa yang sudah dilakukan oleh mama kita dalam membesarkan kita. Dan juga kita perlu ingat dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita pasti sering melihat kasih Allah yang besar, tetapi kita juga perlu melihat kasih daripada mama kita juga sungguh luar biasa dan sungguh agung. Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karena itu ibu kita semua, mama kita semua membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kasih kita, membutuhkan rasa hormat kita kepada mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, pelihara orang tuamu di masa tua mereka, di masa mereka lemah pada waktu mereka sudah lanjut usia. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin poin ini yang sulit dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang sering mungkin mengalasankan mereka tidak bisa memperhatikan mama mereka, papa mereka. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka banyak pekerjaan, mungkin mereka banyak mau melakukan hal-hal yang lain untuk urusan mereka pribadi. Tetapi mereka lupa pada waktu mama mereka masih sehat, masih muda, anak-anaknya masih kecil, mama berjuang semampu untuk membesarkan anak-anaknya tanpa berpikir banyak seperti yang dipikirkan oleh anak-anak zaman sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita pernah mendengar perkataan seperti ini. Seorang ibu sanggup dan mampu merawat lebih dari satu orang anaknya, tetapi seorang anak tidak sanggup untuk merawat, untuk memperhatikan seorang ibu saja. Mungkin kita sering mendengar perkataan seperti ini. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kita mengintrospeksi diri kita, dalam kita merefleksi diri kita pada siang hari ini, kita mau berpikir kembali, apa sih yang mama kita sudah melakukan untuk kita? Apa sih perjuangan mama kita untuk kita? Apa sih pengorbanan mama kita untuk kita? Mari kita sama-sama mulai membuka hati kita untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita mau kembali mengasihi mama kita dengan sepenuh hati kita, dan kita mau memperhatikan, merawat mereka dalam masa tua mereka, dalam masa lemah mereka. Itu menjadi kewajiban kita, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak yang sudah pernah dibesarkan oleh seorang mama. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi terlebih khusus selamat hari mama bagi kita para mama. Mari kita sama-sama terus berdoa kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita bisa memberkati keluarga kita masing-masing, memberkati gereja kita di dalam pelayanan kita masing-masing, dan kita bisa menjadi garam dan terang walaupun kita hanya sebagai seorang wanita. Mari kita sama-sama terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai anak untuk mengasihi, menghormati, memperhatikan, merawat mama kami. Biarlah Tuhan di dalam hari mama ini kami boleh
terus semakin mencintai mama kami, memperhatikan mama kami, mencintai mama kami. Walaupun di dalam kelemahan mereka, kami ada bersama dengan mereka. Berkati kami Bapa, sertai kami dan pimpin kami Bapa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh memacu kami untuk menjadi anak yang Kau kasihi, dan kami juga boleh mengasihi orang tua kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢上帝的话语来光照我们的生命，因为他的话就是我们脚前的灯和路上的光，所以我们需要被圣灵更新自己的生命，在此透过康乃馨的诗歌来回应他的话语。我们唱诗的时候，同时思念在生命中所领受的母亲、神、养育、刻苦耐劳和将最好的给儿女的妈妈。 Bersyukur atas firman Allah yang menerangi hidup kita, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar hidup diperbaharui. Pada saat ini, kita bersama meresponi firman-Nya melalui lagu Bunga Anyelir. Sambil bernyanyi, marilah kita merenungkan kasih Mama yang kita terima dalam hidup kita. Mama yang melahirkan, merawat, selalu berjuang demi anak-anaknya, dan memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami
mau menyapa Bapak dan Ibu, selamat beribadah pada Minggu pagi ini. Dan kita berterima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan pada pagi ini, Ibu Pendeta Esther, yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita bergembira di tengah-tengah suasana yang kurang kondusif di luar, tapi hari ini kita masih bisa beribadah. Kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati Hari Ibu. Atas nama seluruh hamba Tuhan dan majelis GMI Jemaat Bethlehem, kami mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di jemaat kita ini. Kiranya Tuhan mengasihi dan memberkati para ibu-ibu yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ibadah kita tambah 2 lagi kegiatan. Yang pertama, sekolah minggu diadakan pada hari Minggu jam 8 pagi secara live juga. Kami mohon Bapak dan Ibu sebagai jemaat maupun anggota simpatisan yang punya anak, supaya mereka bisa dialihkan untuk mengikuti sekolah minggu yang kami rekomendasi pada pukul 8 pagi setiap minggu. Nah, saudara-saudara, ibadah kebaktian doa kita mulai hari Rabu malam dan akan segera dimulai tanggal 13 Mei 2020 pada pukul 19.30. Kami mohon jemaat mempersiapkan diri dan hati untuk mengikuti ibadah persekutuan doa yang kita selenggarakan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kebaktian umum minggu tetap pada pukul 10 pagi. Kita live dengan latar belakang di dalam gereja. Nah, mohon kita sebelum pada pukul 10 kita sudah mengambil waktu untuk doa teduh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pengumuman kami yang berikutnya adalah Komisi Sosial GMI Jemaat Bethlehem, kita mulai galakan untuk kepedulian terhadap dampak corona ini untuk jemaat-jemaat kita atau anggota simpatisan kita yang mengalami dampak secara langsung. Bagi jemaat yang sudah mengambil partisipasi dengan memberikan persembahan berupa beras, kami sudah menerima ada 2 orang yang tidak menyebut nama, masing-masing memberikan 5 karung beras ukuran 10 kilo, dan mereka sudah memberikannya kepada gereja 10 karung. Bagi saudara-saudara yang masih terbeban, saudara bisa menghubungi gereja atau hamba Tuhan atau komisi sosial gereja kita. Semua bantuan ini kita akan salurkan kepada jemaat kita yang kurang mampu atau kepada simpatisan yang mengalami dampak langsung dari kondisi ini. Ini menyangkut kepada komisi sosial
Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami terus mengumumkan tentang persembahan. Persembahan banyak yang sudah kami terima dari jemaat. Baik persembahan mingguan, ucapan syukur, perpuluhan untuk pembangunan dan lain-lain sebagainya. Kami atas nama hamba Tuhan dan seluruh majelis mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dan rasa kasih saudara terhadap gereja Tuhan dan terhadap Tuhan. Nah, kami terus menghimbau supaya persembahan-persembahan ini saudara bisa langsung diserahkan melalui transfer bank atau juga langsung ke bendahara gereja kita. Nah, ini menyangkut persembahan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita bersukacita bahwa minggu ini ada 2 orang dari jemaat kita yang berulang tahun, yaitu tanggal 10 sampai 16 Mei tahun ini. Yaitu yang pertama adalah Bapak Chen Chaosun, leader kita. Yang kedua adalah Valencia Melchera Hulu yang berulang tahun. Atas nama hamba Tuhan dan majelis, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan keluarga dan pekerjaan Bapak dan Ibu yang berulang tahun. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita terus menyatukan hati kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan akan menolong kita untuk segera turun tangan terhadap wabah corona ini, supaya banyak jiwa manusia bisa diselamatkan. Demikian pengumuman minggu pada pagi ini. Nah, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, baik dalam bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita mulai. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福。当愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的交通，常与你们同在，从今时直到永远。阿门。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai. Shalom. 小时候有好多喜欢，喜欢问山是怎么绿的，喜欢问海是怎么蓝的，还有那星星是谁家的流萤，只有妈妈说傻娃娃，山是因为希望而绿了，海是因他的理想而深蓝。
风是怎么笑的？喜欢听雨是怎么哭的？还有白云为何在天空流浪？只有妈妈说傻娃娃，风是因为你乖在小地。